Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian, sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Aku
memuji dan menyembah Tuhan. Kami siap Tuhan pagi ini, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Mari kita akan bangkit menyerukan nama Tuhan. Ku kan bangkit. Haleluya. Berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri masa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri masa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, hey. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri masa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, hey. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, hey. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, oh, dialah Raja. Haleluya. Kita percaya kita semua adalah umat pemenang, dan kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.
siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, dan sebentar kita juga akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Karena kita semua adalah umat pilihan Tuhan, dan karena oleh kuasa darah-Mu kita ditebus. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah menebus dosa kami semua, Tuhan. Haleluya. Siapalah kami ini, Tuhan, yang bisa ditebus oleh darah-Mu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Kau layakkan kami, Tuhan, menghampiri-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu. Melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita rasakan kebaikan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Kau layakkan ku, Kau layakkan
Terima kasih Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami lagi melakukan pujian ini oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Saya undang anak sekolah minggu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami dibenarkan Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, Mama mau berdoa untuk anak sekolah minggu di tempat ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, di 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 dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati mereka sebentar mereka akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka, juga guru-guru yang mengajar. Tuhan memberikan hikmat, kasih, urapan daripada-Mu turun atas mereka semuanya. Sebentar Tuhan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami karena kami siap untuk mendengarnya. Dan sebentar kami akan menikmati makanan dan minuman perjamuan kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau layakkan kami sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, minggu-minggu yang lalu saya berbicara tentang peran orang percaya. Itu ada 6, baru 3. Tetapi hari ini saya tidak melanjutkan. Hari ini saya akan berbicara tentang Melkisedek. Melkisedek, suatu orang yang dibicarakan luar biasa di dalam Alkitab, saudara kasih Tuhan. Karena kenapa? Karena tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Ya, kita akan lihat di dalam Alkitab kita di dalam Ibrani 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ibrani 7 ayat 1 berbunyi demikian. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem.
yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Istilah yang dikenakan pada Melkisedek dalam Ibrani 7 ayat yang ketiga adalah menarik. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tak berkesudahan. Sebenarnya siapakah Melkisedek ini, saudara-saudara? Siapakah dia ini? Dan apa yang dapat kita pelajari dari catatan Alkitab tentang dirinya? Melkisedek dicatat dalam Alkitab. Pertama itu muncul di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14 tentang sejarahnya bertemu dengan Abraham. Kedua dicatat di dalam Mazmur 110 ayat yang keempat. Mazmur 110 ayat yang keempat dikatakan Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Daud bernubuat tentang keimaman Kristus atau Mesias yang akan datang menurut Melkisedek. Ini catatan yang kedua di dalam Alkitab. Yang ketiga adalah tadi kita membacanya di dalam Ibrani 7, Ibrani 5 juga, Ibrani pasal yang ke-6 juga berbicara tentang Melkisedek. Saudara-saudara kasih Tuhan, para penafsir Injili sepakat bahwa Melkisedek adalah manusia real, manusia nyata. Dia itu bukannya malaikat, dia itu bukannya jin, dia itu bukannya fiksi, dia itu bukannya dongeng, tetapi real, betul-betul manusia yang pernah hidup seperti saudara dan saya. Nah, saudara kasih Tuhan, dia memang menggambarkan tipologi atau menggambarkan tentang Tuhan Yesus yang akan datang. Jadi keterangan di dalam Alkitab bahwa ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, sebenarnya mau menunjukkan bahwa bapaknya, ibunya, silsilahnya itu tidak diketahui, tidak dicatat. Saya akan buktikan salah satu terjemahan bahasa Inggris yang cukup mendekati, yaitu dalam Good News Translation menerjemahkan Ibrani 7 ayat yang ketiga. Di situ katakan there is no record, tidak ada catatan mengenai Melkisedek. Juga dikatakan di situ no record of his birth, tidak ada catatan tentang kelahiran. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, biasanya kalau di Alkitab itu tidak dicatat, orang itu biasanya tidak terlalu menonjol, ya, tidak memegang peranan. Biasanya di Alkitab itu begitu. Kalau dia tidak dicatat, itu biasanya kurang ngetop bahasa sekarang. Tetapi di sini bukan berarti, serius kasih Tuhan, bukan berarti dia tidak punya bapak, bukan berarti dia tidak punya ibu, tidak berarti dia tidak punya silsilah. Tetapi bapaknya, ibunya, silsilahnya tidak diketahui atau tidak dicatat. There is no record. Tidak dicatat. Dari keterangan Melkisedek yang cukup terbatas ini, saat ini kita akan mempelajari bersama apa yang kita bisa pelajari dari keberadaan Melkisedek yang dicatat di dalam Alkitab. Pertama, saudara kasih Tuhan, kita bisa mempelajari bahwa keberadaan Melkisedek membuat Kristus dikenal. Keberadaan Melkisedek membuat Yesus Kristus dikenal. Bagi orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, termasuk menerima surat Ibrani, mereka sebenarnya mendapatkan kesulitan untuk memahami bahwa Yesus adalah imam. Karena kenapa? Imam menurut orang Yahudi itu harus keturunan orang Lewi. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan Yesus dikatakan sebagai imam besar. Imam bagi orang Yahudi itu harus keturunan Lewi. Sedangkan Yesus keturunan apa?
Yesus itu keturunan Yehuda. Yesus itu dari silsilahnya Yehuda. Jadi bagaimana Yesus dari suku Yehuda bisa memiliki jawaban seorang imam besar? Bahkan dikatakan imam besar yang sungguh luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa keimaman Yesus bukan berdasarkan menurut Lewi, menurut Harun, tetapi menurut Melkisedek. Jadi keberadaan Melkisedek itu membuat keimaman Tuhan Yesus dari suku Yehuda itu akhirnya bisa dijelaskan. Dan kita tahu Melkisedek itu ada jauh sebelum Lewi, sebelum Harun. Melkisedek itu sudah ada. Jadi saudara kasih Tuhan, Melkisedek menjadi imam bukan berdasarkan keturunan Lewi, tetapi memang imam Allah yang maha tinggi, yang bukan berdasarkan aturan dari suku Lewi. Dari sini kita bisa melihat suatu kebenaran bahwa keberadaan Melkisedek membuat Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia, satu-satunya itu bisa dikenal, khususnya bisa dikenal keimamannya. Kita bisa juga belajar tentang keberadaan saudara dan saya, yang juga sebenarnya pada dasarnya disebutkan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, keberadaan saudara juga dikatakan sebagai imam. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dan saya adalah imam rajani. Berdasarkan apa? Berdasarkan daripada Melkisedek. Nah, saudara Tuhan, pada dasarnya kita adalah imam-imam kepunyaan Allah. Sejauh mana keberadaan hidup kita membawa orang lain mengenal Kristus, itu adalah poin yang penting, saudara kasih Tuhan. Saudara dan saya adalah imam menurut Melkisedek. Cuma pertanyaannya, seberapa jauh pengaruh kita untuk membawa orang kepada Kristus? Ada seorang buta yang tetap dia mau berkarya kepada Tuhan. Dia tetap bekerja dan juga dia tetap melayani Tuhan. Dia bisa main gitar. Orang buta ini dia bisa main gitar. Dan dia ingin memperkenalkan orang lain kepada Kristus melalui apa? Melalui keberadaannya. Dia yang buta, dia bisa mengucap syukur. Dia yang terbatas, dia bisa melayani. Jadi kasih Tuhan, orang buta ini seringkali menguatkan kepada orang-orang yang merasa putus asa, yang merasa lemah, yang merasa mengalami beban berat. Hendaklah engkau mengucap syukur. Saya dalam keterbatasan ini bisa mengucap syukur. Nah, saudara Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Keberadaan Melkisedek membuat Kristus bisa dikenal. Seharusnya keberadaan saudara juga harus bisa membuat Kristus dikenal bagi orang-orang di sekeliling kita. Melalui hidup kita, Kristus bisa terlihat. Jangan saudara kasih Tuhan, melalui kita orang tidak mau kenal Kristus. Saya ingat dengan ucapan Mahatma Gandhi yang terkenal. Mahatma Gandhi saat membaca khotbah di bukit Matius 5 sampai Matius 7, dia berkata, kalau saya membaca Matius 5 pasal 5 sampai pasal yang ke-7, saya ini hampir-hampir menjadi orang Kristen. Hampir-hampir menjadi orang Kristen. Tetapi kadang melihat kelakuan orang-orang Kristen di India yang begitu luar biasa bobroknya, dia gak jadi Kristen. Jadi saudara kasih Tuhan, janganlah membuat diri kita ini membuat orang tidak bisa mengenal Kristus. Biarlah kita mau belajar seperti Melkisedek. Melalui Melkisedek Kristus dikenal. Itu yang pertama. Yang kedua, Melkisedek itu hidup sesuai dengan namanya. Melkisedek hidup sesuai dengan namanya. Orang tua memberikan nama pada anaknya agar anaknya hidup sesuai dengan namanya.
Bagi orang Yahudi, nama itu begitu penting sekali. Dari nama kita bisa tahu harapan orang tua. Dari nama kita bisa tahu pengalaman apa yang dialami. Contohnya Musa. Musa itu artinya diangkat dari air. Itu pengalaman bahwa Musa itu diangkat dari air. Atau contoh yang lain, Yakub artinya cerdik, ya. Tapi dalam hidupnya Yakub ini tidak cerdik, tidak lihai, tapi likian orang bilang, ya. Orang yang jahat, seringkali dia menipu. Bapaknya aja ditipu, saudaranya ditipu, dia seringkali menipu. Nah, saudara Tuhan, nama yang diberikan oleh orang tua itu sebetulnya diharapkan sesuatu yang baik. Ada yang namanya bagus banget, tetapi kelakuannya juga kurang bagus. Namanya dengan kelakuannya nggak sama. Ada yang namanya Yohanes, kelakuannya penjahat, ya. Ada yang namanya Petrus, namanya kurang bagus. Tidak dengan demikian Melkisedek itu hidup sesuai dengan namanya. Nama Melkisedek itu terdiri dari Melki dan Sedek, artinya raja kebenaran. Dan sesuai namanya, ia menyatakan kebenaran. Pada waktu bertemu dengan Abraham, di mana Abraham baru menang perang melawan raja-raja musuh, hanya dengan 318 pasukan khusus Abraham bisa mengalahkan musuh. Melkisedek bertemu dengan Abraham pada waktu itu. Saat menang, dia langsung berkata bahwa terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, jadi engkau bisa menang. Kebenaran bukan karena engkau hebat, karena engkau pintar, tetapi karena Tuhan yang telah menyerahkan musuhmu itu ke dalam tanganmu. Dan itu kebenaran yang dinyatakan oleh Melkisedek. Kebenaran yang menjadikan Abraham menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, nama saudara siapapun, kita punya sebutan yang sama. Saudara dan saya namanya berbeda-beda, tetapi saat saudara dan percaya kepada Kristus, kita punya nama satu, yaitu orang Kristen, pengikut Kristus. Semua nama boleh beda, tetapi saat saudara dan saya percaya kepada Kristus, kita disebut Kristen, pengikut Kristus. Ada cerita beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 1986, saat Piala Thomas Cup di Istora Senayan, Jakarta. Pada saat itu Christian Hadinata berpasangan dengan Hadi Bowo menghadapi duet pasangan dari Cina, He Sangguan dan Jiang Guoliang, di final Piala Thomas 1986. Christian Hadinata, saudara Tuhan, mempunyai saudara perempuan namanya Riana Hadinata. Beliau itu kepala sekolah SD, tepatnya Sekolah Dasar Kristen 2 di Purwokerto. Ibu Riana ini pernah mengajar saya, pernah menjadi kepala sekolah saya. Saya pernah sekolah di Purwokerto, saudara Tuhan, kelas 1 doang, ya, SD sampai kelas 1 doang. Setelah itu saya kembali ke Kerawang. Saudara Tuhan, Ibu Riana ini baik. Ibu Riana ini menunjukkan kasih Kristus kepada anak-anaknya, ya. Saya tahu rumahnya, kalau pulang suka lewat, kalau jalan kaki itu suka lewat karena rumahnya dekat dengan sekolah, ya. Saudara Tuhan, itu gambaran daripada keluarga yang mencintai Tuhan. Lanjutkan dengan ceritanya dengan Christian Hadinata. Ketika di game kedua, pemain Cina melakukan smash keras ke pertahanan wakil Indonesia, tetapi smash itu tidak jatuh di dalam lapangan, melainkan keluar lapangan. Dan wasit memberikan angka tambahan bagi pasangan Indonesia. Tetapi saudara Tuhan, Christian Hadinata, dia bertindak lain. Dia stop. Dia bilang ke wasit, itu koknya gak keluar. Sebelum keluar,
dia itu kena rambut saya. Wasit bingung, saya nggak ngeliat, tapi itu kena rambut saya. Akhirnya wasit berunding, akhirnya diputuskan nilai berbalik kepada Cina. Sebetulnya Christian Hadinata tanpa bicara pun orang tidak ada yang tahu, cuma kena rambut, tidak ada yang tahu, sudah Tuhan. Hanya dirinya yang tahu. Sempat bikin wasit kebingungan dan akhirnya wasit mengubah keputusannya dan memberikan angka untuk pasangan Cina. Tetapi setelah selesai pertandingan ada seorang yang bertanya, Christian, kenapa kamu melakukan itu? Toh kalau kamu gak ngomong, kalau kamu gak bilang juga gak ada yang tahu. Jawab Christian, nama saya adalah Christian, orang Kristen. Saya harus melakukan sesuai dengan namaku. Cerita itu begitu melegenda. Cerita ini begitu melegenda sekali. Dari seorang Kristen, dari seorang Christian Hadinata, dia mau hidup sesuai dengan namanya. Ini ingin memberitahukan kepada kita, apapun nama kita, kalau kita sudah percaya Yesus Kristus, ada sebuah sebutan yang sama diberikan kepada saudara dan saya, yaitu Kristen, orang Kristen, pengikut Kristus. Pertanyaannya, sejauh mana kita hidup sesuai dengan nama atau sebutan yang dikenakan dari diri kita itu? Sejauh mana? Biarlah mari kita mau hidup dan berbuat sesuai dengan nama yang kita sandang, orang Kristen. Amin. Kita harus sesuai dengan namanya, orang Kristen. Kelakuannya dan perbuatannya harus sama dengan namanya, yaitu orang Kristen. Yang ketiga, saudara-saudara Tuhan, keberadaan Melkisedek menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bukan hanya berarti nama Kristus dimuliakan. Berkat bukan berarti nama Kristus dikenal melalui kita. Berkat bukan saja sesuai dengan nama Tuhan hidup di dalam kita, tetapi berkat itu harus menjadi berkat bagi orang lain dalam hal memberi. Itu baru namanya berkat. Dalam Kejadian 14 ayat yang ke-17, 14 ayat yang ke-17 Kejadian berbunyi demikian, ceritanya sampai ayat yang ke-20. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syahwe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia, Melkisedek, memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Setelah Abraham, ceritanya begini, setelah Abraham menyelamatkan keponakannya Lot dan keluarganya dari tawanan musuh. Lot dan keluarganya ini ditawar oleh musuh. Abraham menyamperi, Abraham mengambil Lot dan keluarganya dengan 318 orang khususnya Abraham. Maka dia mendapatkan kemenangan. Setelah menang, saudara Tuhan, setelah dia selesai pulang, dia capek, dia letih, Melkisedek itu menjadi berkat bagi Abraham dan orang-orangnya. Melkisedek datang membawa roti dan anggur bagi Abraham dan orang-orangnya. Nah, saudara Tuhan, di sini dikatakan Melkisedek memberikan untuk dimakan dan diminum supaya Abraham dan orang-orangnya kuat kembali. Artinya Melkisedek menjadi berkat bagi orang lain. Saudara Tuhan, dan di sini juga sudah dikatakan Melkisedek mengingatkan kepada Abraham supaya ingat bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan, Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhnya kepada Abraham. Sama dengan saya juga sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada jemaat
Kalau engkau hidupmu berhasil, kalau hidupmu diberkati oleh Tuhan, itu bukan karena kuat gagahmu, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Saya hanya mengingatkan sebagai hamba Tuhan, sama seperti Melkisedek mengingatkan kepada Abraham, Abraham, engkau bisa menang, engkau bisa selamat, itu karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Diberkati dalam usaha jemaat, itu karena bukan usahamu, karena Tuhan mengasihi engkau. Setelah Abraham diingatkan dan diberkati oleh Melkisedek, lalu Abraham dikatakan memberikan kepada Melkisedek persepuluhan. Setelah Abraham diberkati dengan anggur dan roti dan diberkati oleh Melkisedek, dikatakan Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Ternyata sudah sekalian Tuhan, persepuluhan itu sudah dikenal orang jauh sebelum Musa memasukkannya ke dalam hukum Taurat tentang perpuluhan. Jauh sebelum Musa memasukkannya itu ke dalam hukum Taurat, orang sudah mengenal perpuluhan. Jarak waktu antara Abraham dan Musa itu kurang lebih jaraknya 700-an tahun. Jarak yang cukup lama. Kita bisa melihat bahwa Abraham terlihat seperti dia sudah biasa memberi, ya. Kita lihat kalau membaca tadi di ayatnya yang ke 20 dikatakan Abraham memberi persepuluhan. Dia memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi dari kata-kata itu kita bisa melihat bahwa Abraham sudah biasa melakukannya. Nah, jadi saudara Tuhan, Abraham yang sudah terbiasa atau tahu soal memberi persepuluhan. Memberi sepuluhan adalah hal yang biasa atau lazim dilakukan orang, khususnya orang-orang percaya. Jadi perpuluhan itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang lazim. Sehingga Tuhan Yesus di dalam Matius 23 ayat yang ke-23 berkata, sehingga Tuhan Yesus berbicara tentang perpuluhan di dalam Matius 23 ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Matius 23 ayat yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata sebab di dalam Matius 23 ayat yang ke-23 tadi, di sini mau menunjukkan kepada kita bahwa persepuluhan itu adalah hal yang biasa dilakukan, bukan sesuatu yang asing. Sudah hal yang biasa orang Israel itu melakukannya, sehingga Tuhan Yesus bilang, lu bayar perpuluhannya bisa. Artinya itu sudah biasa mereka lakukan. Kalau persepuluhan tidak disinggung atau tidak dibicarakan terlalu banyak di dalam Alkitab, itu bukan berarti tidak ada. Itu karena hukum atau peraturan memberi persepuluhan itu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Orang gak perlu dikasih tahu juga tahu soal hal memberi persepuluhan. Gak bedanya kalau kita membayar pajak. Tidak perlu dikasih tahu, tidak perlu disuruh. Kita sudah tahu manusia yang hidup di satu negara harus membayar pajak. Itu sudah harus kita tahu. Jadi memberi persepuluhan bagi orang Israel itu sudah biasa. Nggak perlu dikasih tahu lagi. Dengan kata lain, mereka mempunyai kesadaran iman. Orang Israel itu mempunyai kesadaran iman. Dia memberi persepuluhan karena dia sadar, bukan karena dipaksa, bukan karena disuruh. Tidak perlu disuruh-suruh, mereka sudah sadar, mereka sudah tahu daripada manfaat memberi perpuluhan. Bangsa Israel tahu betul tentang itu. Apalagi kita tahu bangsa Israel soal hitung berhitung udah nomor 1, kita kalah. Dia lebih pintar. Kalau dia mau memberi, dia tahu untung atau rugi. Maka dari itu, soal memberi perpuluhan dia tahu manfaatnya. Seperti di dalam Malaiki 3 ayat yang ke-11.
Ini dia tahu konsekuensinya kalau orang yang memberi perpuluhan, saudara Tuhan. Memberitahu, aku akan menghardik. Maleakhi 3 ayat 11. Ya, coba disiapkan ya. Aku akan menghardik bagimu pelalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Di ayat 10 sebelum itu berbicara tentang perpuluhan. Jadi bangsa Israel tahu kalau dia memberi persepuluhan, itu namanya belalang pelahap tidak hinggap di dalam hidupnya. Saudara tahu pekerjaan belalang pelahap makannya apa? Yang diserang itu akar, bukannya daun, bukannya batang. Belalang pelahap itu akar dia makan. Artinya akar sumber kehidupan kita itu bisa hilang, bisa diambil oleh iblis. Maka dari itu orang Israel tahu betul kalau dia memberi persepuluhan, Tuhan akan memberkati dia. Usahanya dia akan dilimpahkan oleh Tuhan, dia akan dilindungi, dia akan dijaga. Sehingga sekali lagi, kalau Tuhan Alkitab tidak terlalu banyak berbicara tentang perpuluhan, artinya itu sudah hukum yang secara otomatis mereka itu sudah tahu, mereka itu sudah mengerti. Itulah janji Tuhan kepada umat yang menjalankan kewajibannya. Kalau kita sadar memberikan persepuluhan kepada Tuhan secara benar, dikatakan belalang pelahap itu tidak akan ada di dalam kehidupanmu. Belalang yang memakan akar kehidupanmu itu tidak akan ada. Yang keempat, saudara-saudara Tuhan, Melkisedek adalah gambaran dari Kristus yang akan datang. Melkisedek itu sebagai tipologi, gambaran Kristus yang akan datang. Di sini kita bisa melihat bahwa Melkisedek adalah gambaran daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saat Melkisedek membawa roti dan anggur lalu memberikan kepada Abraham, itu juga sama. Tuhan Yesus juga sama, dia memberikan dirinya kepada kita manusia yang berdosa, yaitu tubuhnya, yaitu darahnya untuk kita. Saat ini di hadapan kita roti dan anggur sama. Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya kepada kita, sehingga kita yang percaya kepadanya boleh diselamatkan. Melkisedek adalah tipologi Yesus Mesias yang akan datang. Dia gambaran. Setelah dia memberikan roti dan anggur kepada Abraham, dia memberkatinya. Sama, setelah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada kita untuk pengampunan dosa, dia memberkati kita. Saudara-saudara Tuhan, setelah kita diselamatkan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Itulah janji Tuhan, sama seperti Melkisedek. Setelah memberikan roti dan anggur kepada Abraham, Melkisedek memberkati Abraham. Supaya apa? Supaya Abraham menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, setiap kita orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita bukan saja menikmati berkat anugerah Tuhan, tetapi kita dipanggil juga untuk memberkati orang lain. Mari saat ini saya percaya kita akan menerima roti dan anggur perjamuan supaya menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Dia sudah menyerahkan dirinya bagi kita untuk pengampunan dosa. Saat ini juga Tuhan akan memberkati dan akan memakai engkau. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus yang suci ini, dengan iman kepada Tuhan Yesus, bahwa Ia telah menyerahkan dirinya untuk pengampunan dosa bagi kita yang percaya, supaya kita menerima berkat dari Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang pelayan, pemain musik, singer untuk maju ke depan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita nyanyikan pujian "Ku telah mati dan tinggalkan hidup ini, semuanya sia-sia dan tak berarti." Kita mau belajar meletakkan diri kita kepada
mesbah Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita sekalian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara-saudara, saya mau ingatkan akan kata-kata Tuhan Yesus tentang perjamuan kudus. Tuhan Yesus berkata begini, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Saudara sekalian, jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Inilah janji hidup kekal bagi orang yang terima perjamuan kudus saat ini. Janji Tuhan kepada kita semua, kita akan menerima hidup yang kekal. Selanjutnya Tuhan Yesus juga berkata, "Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman." Ini adalah janji Tuhan yang kedua untuk kita terima perjamuan kudus, bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus juga berkata lebih jauh, saudara-saudara kasih Tuhan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Ini adalah persekutuan yang paling intim antara kita dengan Tuhan, bahwa Dia tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Itu sebabnya saat ini kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur untuk berbagai berkat dan janji Tuhan yang akan kita terima melalui perjamuan kudus ini. Alkitab juga menganjurkan untuk kita memeriksa diri kita saat kita makan dan minum perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-27 berbunyi demikian, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri dan tahu, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita memeriksa diri kita dan minta ampun kepada Tuhan, agar kita berlayak menerima perjamuan kudus ini. Izinkanlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Izinkanlah Tuhan bekerja. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tuhan, ampunilah kami. Kami mau berintrospeksi diri, Tuhan, sebelum kami makan dan minum perjamuan kudus ini, ya Tuhan. Sebentar perjamuan kudus ini akan dibagikan, biarlah kita menerimanya dengan iman kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah sudah percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita untuk pengampunan dosa? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan angkat anggur di tangan kananmu. Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan setiap kali kamu meminumnya. Mari kita meminumnya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih, mari kita bersyukur pada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Biarlah yang sedang mengalami pergumulan boleh berkata, Tuhanlah adalah penolongku. Sebab Dia ada di tengah-tengah kita sekalian. Sebab Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia adalah Allah yang ada di samping kita, bersama-sama dengan kita. Seperti yang firman Tuhan tadi sudah kita dengar. Jikalau kita memuji hati kita saat makan dan minum perjamuan kudus, maka berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupanmu. Berkat kesembuhan, berkat penyertaan, berkat keberhasilan daripada Tuhan akan ada di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hamba serahkan jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya bagi kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala untuk firman-Nya yang sudah menjadi seorang berkat buat kita semua pada siang hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan pengumuman, mari kita mempersiapkan persembahan kita dalam amplop yang sudah tersedia di masing-masing tempat duduk saudara. Mari kita memberi dengan sukacita dan yang terbaik buat Tuhan.
Nanti setelah ibadah selesai, saudara dapat memasukkan amplop persembahan saudara ke dalam keranjang yang tersedia di pintu keluar ruang ibadah ini. Selamat datang dan selamat beribadah. This is your house, this is your home. Sesaat lagi kita akan memasuki acara penyerahan akte penyerahan anak dari pasangan orang tua Bapak Wawan Gunawan dan Ibu Shirley Magdalena. Nanti saya undang Ibu Shirley untuk maju ke depan menerima akte penyerahan anak dari Bapak Gembala. Saya persilakan. Ini penyerahan anak ya pada tanggal 3 Juli ya, pada tanggal 3 Juli ya. Oke. Kebetulan ini ya, oke. Sudah dilakukan penyerahan anak pada tanggal 3 Juli ya. Terima kasih ya Bu Shirley, Tuhan Yesus memberkati. Ini foto ya, oke. Ya, selamat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya. Tuhan memberkati. Ya. Bagi saudara-saudara yang mau menyerahkan anak, bisa mengambil formulirnya kepada saya ya. Atau juga bagi saudara yang mau dibaptis, bisa mengambil formulirnya kepada saya. Ya, saudara. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada tanggal 26 Juli telah dikeluarkan surat keputusan dari Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia tentang pembukaan gereja baru dan surat penunjukan gembala ya oleh Gereja Bethel Indonesia ya. Sebentar ini lagi ditampilkan ya. Tanggal 26 Juli sudah dikeluarkan, berarti kita sudah menjadi resmi. Kita beribadah di Bridge Hotel dan juga gembalanya sudah ditunjukkan, yaitu saya sebagai gembala sidang ya. Saya bersyukur semuanya karena anugerah Tuhan melalui proses yang cukup panjang. Tuhan sudah memimpin kita. Sekarang sedang diurus pembukaan rekening atas nama gereja. Jadi saudara-saudara bisa mengirimnya atas nama gereja GBI Home Karawang nanti. Cuma belum jadi ini. Belum lagi diurus, sudah kasih Tuhan. SK-nya bisa ditampilin kan? Ya. Ada surat keputusannya. Oke, sambil itu lanjutkan dengan pengumuman. Berdoa terus untuk gereja ini, saudara kasih Tuhan, untuk kehadiran jemaat, sebab kita melihat jumlah jemaat kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, saudara kasih Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa untuk datang ke gereja ini, dan juga kita berdoa Tuhan supaya mencukupkan setiap dana yang dibutuhkan untuk operasional gereja di tempat ini, yang kita sama-sama tahu biayanya operasionalnya cukup besar, saudara-saudara Tuhan. Jadi kita berdoa terus untuk gereja ini supaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saudara-saudara, kita juga akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kita berdoa untuk Hansel. Nah, ini ke atas sedikit. Nah,
Oh, turun lagi. Ini SK-nya sudah keluar dari Gereja Badan Pengurus Daerah, ya, Gereja Bethel Indonesia. Terus turun. Nah, ini menetapkan, ya, tanggalnya 26 Juli 2022 di Bogor, ya. Ini surat keputusan ini saya meminta pada sebagai gembala lokal, ya. Ini coba ke atas dikit, ke atas sedikit lagi. Ini. Ya, jadi ini surat keputusannya ada 2 surat keputusan. Satu surat keputusan gereja, kedua surat keputusan gembala, ya. Ya. Jadi susah kembali lagi kita akan berdoa untuk Hansel yang sedang sakit setelah operasi giginya. Saya percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan, ya. Kalau Tuhan tolong orang lain, Tuhan juga akan tolong Hansel. 2 minggu yang lalu juga sama, Rian kakinya sakit, mendadak sakit, ya. Saya temenin dia ke UGD sampai jam 2 pagi, ya. Pulang ke rumah Rian, ya. Kita bantu berdoa terus, puji Tuhan. Dalam relatif singkat waktunya beberapa hari udah sembuh. Ya, Rian bilang emang sih karena obat dan juga karena doa. Jadi doa itu pegang peranan penting. Saya percaya ada kuasa mujizat doa. Saat kita berdoa, Tuhan akan memulihkan. Sekarang dia sudah sehat. Tinggal proses pemulihannya sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi. Kalau menurut saudara, kalau saya bilang Rian, kalau saya lihat, saya bukan dari dokter, tapi kalau saya lihat waktu kamu sakit itu rasanya tidak mungkin cepat sembuhnya, tidak mungkin cepat. Sakitnya sakit sekali kakinya. Kalau ditanya kenapa, dia juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena implementasinya apa ya? Ada pembengkakan atau bagaimana kakinya. Sakit sekali. Tapi Minggu, Senin, Selasa itu sudah jauh lebih baik. Saya percaya itu karena kekuatan doa. Pada hari ini juga kita mau berdoa buat Hansel. Saya percaya setelah operasi gigi, Tuhan akan memulihkan kondisinya. Memang Tuhan bisa memakai dokter, Tuhan bisa memakai obat, tetapi sebagai orang percaya kita memakai obatnya dari Tuhan. Amin. Yang itu doa. Bagi saudara, biarlah kita mau tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Gereja ini saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara, Tuhan juga boleh bekerja di dalam gereja ini. Jadi saudara, terima kasih buat persembahan saudara, terima kasih buat persepuluhan saudara. Itu semuanya untuk biaya operasional gereja. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit diri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Besar anugerah. Semakin
Tuhan, di mana Tuhan sudah memimpin sampai saat ini gereja ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati-hati setiap jemaat Tuhan untuk memberi Tuhan di dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Hamba percaya semua bukan karena kebetulan, semua karena dorongan daripada Roh Kudus kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan, yang memberikan persembahan, yang memberikan persepuluhan Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka ya Bapa. Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan gereja ini Tuhan. Pada siang hari ini hamba berdoa khusus Tuhan buat Hansel Tuhan, yang setelah operasi giginya Tuhan, hamba berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong Tuhan. Tuhan menjamah sesuai dengan firman-Mu berkata, melalui bilur-bilur-Mu kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah pada bagian mulutnya, pada bagian giginya ya Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat Rian juga, hamba bersyukur Tuhan sudah menyembuhkan. Tuhan, hamba berdoa untuk sakit pemulihannya terus biarlah berjalan dengan sempurna Tuhan. Hamba berdoa, Tuhanlah penyembuh kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba serahkan untuk bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan menolong bangsa ini dari setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Terpujilah nama Tuhan. Hamba juga berdoa untuk gereja Bethel Indonesia Tuhan, dimanapun gerejamu ada Tuhan, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai gerejamu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita dari hadapan Tuhan. Jikalau engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu. Maka engkau akan diberkati dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, baik saat engkau masuk maupun saat engkau keluar rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai saat ini menyertai saudara dan saya sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.